Apakah kamu berpikir dia sudah melupakanmu, bahwa dia sudah melanjutkan hidupnya, bahwa hidupnya terus berjalan, bahwa apa yang kalian berdua jalani sekarang tinggal masa lalu, dan bahwa jika dia pernah merasakan sesuatu untukmu, dia tidak lagi peduli? Kebanyakan wanita melakukan kesalahan dengan menafsirkan kebisuan sebagai ketidakpedulian, jarak sebagai kelupaan, dan ketenangan yang tampak di luar sebagai tanda sudah melupakan. Tetapi kenyataan emosional pria jauh lebih rumit daripada yang terlihat di permukaan. Tidak semua rasa sakit menimbulkan suara, dan tidak setiap ketidakhadiran adalah tanda ketidakpedulian. Ada pria yang tidak menangis di depanmu, tetapi melakukannya saat tidak ada orang yang melihat. Pria yang memblokirmu, tetapi terus mencari namamu. Pria yang mengatakan mereka baik-baik saja, tetapi setiap unggahan, setiap kebisuan, setiap gerakan bahagia yang berlebihan adalah cara mereka menyembunyikan apa yang tidak dapat mereka proses sepenuhnya. Rasa sakit pria seringkali terpendam di bawah sadar, tersembunyi dalam perilaku yang di mata wanita tampak bertentangan atau tidak masuk akal, tetapi sebenarnya merupakan bentuk perlindungan diri emosional yang canggih. Karena ketika seorang pria menderita dalam diam, dia tidak meneriakannya, mempostingnya, atau menuliskannya kepadamu. Dia menunjukkannya hanya jika kamu tahu cara melihatnya dengan cermat. Ini adalah perbedaan mendasar antara rasa sakit pria dan wanita. Sementara wanita cenderung mengekspresikan penderitaan mereka secara lebih langsung atau menekannya sepenuhnya, pria mengembangkan bahasa emosional berkode yang lebih halus. Seolah-olah mereka berbicara dalam kode, menunggu seseorang yang cukup peka untuk memecahkan sinyal mereka. Dalam video ini, saya akan menunjukkan kepadamu 7 tanda diam yang ditunjukkan seorang pria ketika masih terasa sakit kehilanganmu. Dan dia tidak akan mengatakannya, entah karena harga dirinya tidak membiarkannya, atau karena kamu tidak lagi di sana untuk mendengarnya, tetapi tubuhnya, energinya, gerak-geriknya, sudah menceritakan kisahnya. Tanda-tanda ini bukanlah manipulasi atau permainan pikiran. Ini adalah bentuk komunikasi emosional otentik yang muncul ketika hati memiliki sesuatu untuk dikatakan, tetapi pikiran tidak dapat menemukan kata-kata atau keberanian untuk mengungkapkannya secara langsung. Mari kita mulai. Tanda nomor 1, dia membicarakanmu dengan orang lain, tapi tidak denganmu. Ketika seorang pria benar-benar telah menutup sebuah bab, dia tidak perlu membicarakanmu kepada siapapun, bahkan dengan bercanda. Dia mengubahmu menjadi kebisuan, menjadi kenangan, menjadi masa lalu. Tetapi ketika dia masih terluka, ketika ada sesuatu di dalam dirinya yang belum terselesaikan, dia menyebut namamu, tetapi tidak menghubungimu, dan itu mengatakan segalanya. Mungkin teman bersama memberitahumu. Mungkin seseorang berkata saat dia menanyakan kabarmu. Atau apakah kamu melihat bagaimana dia menyebutmu secara tidak langsung dalam sebuah cerita atau unggahan? Dan kamu berpikir, nah, mengapa dia tidak mengirim pesan langsung saja kepadaku? Karena dia tidak bisa. Karena sesuatu di dalam dirinya tidak membiarkannya mengambil langkah itu. Seolah-olah hatinya ingin berbicara, tetapi pikirannya menguncinya. Kerentanan untuk menghubungimu terasa terlalu berbahaya, terlalu terbuka. Jadi, dia menemukan cara tidak langsung untuk membuatmu tetap hadir di dunia emosionalnya. Perasaannya sedang mencari jalan keluar. Dan karena dia tidak bisa memberitahumu secara langsung, dia melepaskannya kepada orang lain. Ketika seorang pria masih merasakan sesuatu untukmu, bahkan jika dia menyangkalnya, dia mulai melampiaskannya kepada orang lain, kepada teman, kenalan, bahkan kepada orang-orang yang tidak dia duga akan ditemui lagi. Dia berbicara tentang apa yang telah terjadi, apa yang menyakitkan, apa yang kamu lakukan atau tidak kamu lakukan. Dan jika dia melakukan itu karena dia masih merasakannya. Ini adalah salah satu mekanisme kesedihan pria yang paling umum, memproses dengan suara keras apa yang belum bisa dia tutup di dalam hatinya. Dan kamu masih menjadi bagian dari percakapannya. Bahkan jika dia bilang dia sudah melupakanmu, seolah-olah dia butuh validasi eksternal untuk memahami perasaannya sendiri. Dengan membicarakanmu kepada orang lain, dia tidak hanya melampiaskan perasaan. Dia mencoba memahami apa yang dia jalani, untuk menemukan jawaban
atas pertanyaan yang bahkan dia tidak tahu bagaimana cara menanyakannya. Dalam setiap percakapan tentangmu, dia mencoba merekonstruksi cerita dengan cara yang memungkinkannya untuk melanjutkan hidup. Jangan anggap itu sebagai tanda untuk berlari kembali padanya. Anggap itu sebagai konfirmasi bahwa dia masih belum berdamai. Dan jika kamu sudah bertumbuh, kamu tidak perlu memaksa. Cukup amati. Rasa sakit yang diungkapkan secara tidak langsung seringkali adalah yang paling berat. Tanda nomor 2. Dia menghindarimu secara langsung tetapi tidak berhenti mengamatimu. Ada sejenis kebisuan yang bukan ketidakpedulian. Itu adalah perlindungan diri. Cara halus di mana seorang pria, ketika dia masih merasakan sesuatu, memilih untuk tidak mendekat, tetapi juga tidak bisa berhenti melihat. Dan jika kamu pernah menjadi bagian dari hidupnya, jika kamu telah meninggalkan jejak emosional, kamu mungkin pernah melihat tanda ini. Dia tidak berbicara denganmu, tidak menghubungimu, tidak memulai apapun. Tetapi jika kamu berada di tempat yang sama, ruangan yang sama, atau berpapasan dengannya, kamu merasakan kehadirannya. Kamu merasa dia memperhatikan, bahkan jika dia berpura-pura tidak peduli. Dia menghindari kontak mata langsung, memalingkan muka ketika dia merasa kamu bisa memperhatikannya. Tetapi ketika kamu tidak melihat, dia melihat. Dia mempelajari dirimu, menganalisis dirimu, menyerap detail yang tidak akan dia ucapkan dengan lantang, tetapi yang akan tetap ada di pikirannya selama berhari-hari. Bagaimana caramu berpakaian? Apa yang kamu katakan? Dengan siapa kamu bersama? Apakah kamu tampak bahagia? Apakah kamu terlihat seperti sudah move on? Semua ini, bahkan jika dia bersumpah, dia tidak merasakan apa-apa. Mengapa dia melakukannya? Karena menghadapimu berarti merasakan lagi, dan merasakan itu menyakitkan. Harga dirinya mungkin memberitahunya bahwa itu tidak ada gunanya. Pikirannya ingin melindunginya, tetapi emosinya masih terikat. Jadi, dia memilih jarak, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai penghalang untuk menghindari kehancuran. Itu adalah strategi bertahan hidup emosional. Dia menjaga kontak visual karena dia perlu tahu bagaimana keadaanmu, tetapi menghindari mendekat karena dia tahu bahwa melakukan hal itu bisa meruntuhkan seluruh struktur perlindungan diri yang telah dia bangun. Dan disinilah banyak wanita salah langkah. Ketika mereka melihat pria menghindar, mereka pikir dia tidak lagi peduli. Tetapi itu tidak selalu terjadi. Seringkali, rasa sakit yang diam membutuhkan jarak agar tidak pecah. Dan jika kamu tetap tenang, tidak memprovokasi atau memaksa interaksi, dia merasakannya. Dan emosi internalnya semakin kuat, karena pelepasan yang sejati tidak memprovokasi, itu meninggalkan dampak. Jadi jika kamu melihat dia menghindarimu, tetapi kamu tahu dia memperhatikan, jangan mengejarnya, jangan melabraknya, jangan mengabaikannya dengan rasa jijik. Tetaplah hadir, tenang, dan hormat. Karena dalam ketenanganmu, dia merasakan gema dari segala sesuatu yang masih belum bisa dia lepaskan. Stabilitas emosionalmu pada saat-saat itu menjadi cermin yang menunjukkan kepadanya apa yang hilang darinya dan apa yang mungkin masih bisa dia dapatkan kembali. Ketika kamu tidak bereaksi dengan drama, ketika kamu tidak jatuh ke dalam perangkap mengejar atau sepenuhnya mengabaikannya, kamu menunjukkan tingkat kedewasaan emosional yang diakui dan dihargai oleh hatinya, bahkan jika harga dirinya tidak mau mengakuinya. Sekarang, kita lanjutkan dengan tanda ketiga. Dia bertindak seolah-olah dia lebih baik dari sebelumnya dengan cara yang berlebihan. Kamu melihatnya memposting foto tersenyum, pesan motivasi, frasa seperti segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Aku adalah prioritasku sendiri, atau sendiri tapi bahagia. Dia pergi keluar dengan teman-teman, tampak lebih aktif, berdandan lebih dari sebelumnya, menanggapi ceritamu dengan ketidakpedulian, dan segalanya tampak menunjukkan bahwa dia telah move on, tetapi ada sesuatu yang janggal. Ada energi yang dipaksakan di balik setiap postingan. Senyuman yang terasa lebih seperti jeritan diam daripada emosi yang tulus. Karena ketika seorang pria menderita dalam diam, dia tidak selalu mundur ke dalam kesedihan, dia menyamarkannya. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia baik-baik saja, dan dengan melakukan itu, dia ingin orang lain mempercayainya juga, terutama kamu.
Setiap postingan, setiap cerita, setiap petunjuk visual yang halus bukan untuk pengikutnya, itu untukmu. Dan jika kamu melihat, dia ingin memastikan kamu melihat betapa bahagianya dia tanpamu. Mengapa dia melakukannya? Karena itu masih menyakitkan, karena dia masih merasakan sesuatu, dan karena dia tidak bisa mengatakannya kepadamu secara langsung, jadi dia menunjukkannya dengan cara yang paling keras. Seolah-olah dia berteriak dalam diam, "Lihat betapa hebatnya aku tanpamu." Tetapi setiap jeritan menyembunyikan permohonan sunyi agar kamu melihatnya. Perhatikan usahanya. Akui bahwa dia masih ada di duniamu. Karena seseorang yang benar-benar damai tidak perlu membuktikannya. Seseorang yang sudah sembuh tidak perlu membuat pertunjukan. Tetapi seseorang yang masih hancur di dalam seringkali perlu berpura-pura, tidak ada yang mempengaruhinya lagi. Dan inilah bagian yang paling sensitif. Ini bukan tentang dia bertindak karena niat jahat. Ini karena dia sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Karena berpura-pura, dia baik-baik saja adalah satu-satunya cara yang dia tahu untuk membela diri dari rasa sakit yang belum dia temukan cara untuk memprosesnya. Dan jika kamu memahami ini, kamu tidak perlu bereaksi. Kamu tidak perlu jatuh ke dalam permainan "aku juga baik-baik saja". Cukup amati, karena jika kamu benar-benar damai, kebisuanmu akan berbicara lebih keras daripada cerita Instagram manapun yang difilter. Kekuatan emosional sejati tidak perlu bersaing atau membuktikan apapun. Ketika seorang wanita mengerti bahwa di balik setiap "aku lebih baik dari sebelumnya" ada hati yang masih dalam penyembuhan, dia dapat merespons dengan belas kasih, bukan dengan ego yang terluka. Sekarang, temanku yang terkasih, mari kita lanjutkan ke tanda berikutnya, tanda nomor 4. Dia bertentangan dengan dirinya sendiri, bereaksi berlebihan, atau marah tanpa alasan yang jelas. Seorang pria yang benar-benar damai merespons dengan kejelasan, koherensi, dan ketenangan. Tetapi ketika seorang pria terluka di dalam dan tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, emosinya mulai bocor dengan cara yang paling tidak terkendali. Dia memblokirmu, lalu membuka blokirmu, berbicara denganmu, lalu menyesalinya, mengabaikanmu selama berhari-hari, lalu membalas dengan dingin atau dengan sarkasme. Dia memposting pesan sindiran, berhenti mengikutimu, dan kemudian mengikutimu lagi, dan kamu dibiarkan bertanya-tanya, apa yang dia inginkan? Mengapa dia melakukan ini? Kebenarannya sederhana. Dia ingin tidak merasakan, tetapi dia tidak bisa menahannya. Dia ingin kamu tidak penting, tetapi mendambakan perhatianmu. Dia ingin kamu berpikir dia baik-baik saja, tetapi setiap emosi yang belum terselesaikan akhirnya akan meluap ke permukaan. Ini adalah perang internal. Bagian rasional berkata, lepaskan dia, versus bagian emosional yang berbisik, tetapi kamu masih membutuhkannya. Dan di tengah pertempuran itu, kamu menjadi medan perang di mana semua emosinya yang bertentangan berbenturan. Inilah yang sering disalahartikan banyak wanita sebagai ketidakstabilan. Tetapi itu bukan ketidakseimbangan mental. Itu adalah kesedihan emosional yang belum diproses. Dia merasa rentan. Dan karena dia tidak bisa mengakui itu menyakitkan, dia bereaksi dengan cara yang tampak berlebihan, tidak proporsional, atau kontradiktif. Dan kamu menjadi sasaran badai emosional itu, bukan karena kamu pantas mendapatkannya, tetapi karena kamu masih menempati ruang di dalam dirinya. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Jangan mainkan permainan yang sama. Jangan menanggapi dengan sarkasme. Jangan menyiram bensin ke api emosional. Tafsirkan saja apa yang sebenarnya terjadi. Dia menderita, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengatakannya kepadamu tanpa hancur. Dan jika kamu terpusat, jika kamu mengerti bahwa reaksi-reaksi itu bukanlah serangan, melainkan ekspresi rasa sakit yang belum diproses, maka kamu tidak perlu merespons. Pertahankan kehadiranmu dari kejauhan. Karena ketika seorang wanita tidak terseret ke dalam drama dan merespons dengan kejernihan emosional, dia menjadi titik ketenangan yang diam-diam masih dia rindukan. Pada saat-saat ini, kemampuanmu untuk tetap tenang bukanlah sikap dingin. Itu adalah kebijaksanaan emosional. Itu memahami bahwa di balik setiap kontradiksi adalah seorang pria yang bertarung dengan dirinya sendiri.
Dan apa yang paling dia butuhkan, bukanlah kamu memberi makan kekacauan itu, tetapi menawarkan ruang stabilitas dari mana dia dapat menemukan kedamaiannya sendiri. Tanda kelima, dia mulai memposting konten yang dirancang untuk kamu lihat. Dia tidak berbicara denganmu, tidak merespons, mengklaim dia sudah melupakanmu, mungkin bahkan telah memblokirmu di suatu tempat, tetapi tidak di mana-mana. Dan tiba-tiba dia mulai memposting lebih banyak cerita. Foto-foto di mana dia terlihat lebih baik dari sebelumnya. Lagu-lagu yang terasa seperti pesan tidak langsung, kutipan yang mencerminkan hal-hal yang kalian berdua jalani, postingan yang hanya bisa ditafsirkan secara emosional oleh seseorang sepertimu. Dan kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah ini untukku atau aku sedang berkhayal? Kamu tidak berkhayal. Ketika seorang pria menderita dalam diam karenamu, tetapi tidak bisa atau tidak ingin berbicara denganmu, media sosial menjadi saluran emosionalnya. Disitulah dia mengirimkan segala sesuatu yang tidak bisa dia katakan, dan dia melakukannya dengan alasan yang sempurna. Ini bukan untukmu, meskipun kalian berdua tahu itu untukmu, karena jika dia tidak ingin kamu melihatnya, dia tidak akan menunjukkannya begitu saja. Tetapi dia melakukannya, dan kamu ada di sana menonton, merasakan, dan mungkin dia juga menonton untuk melihat apakah kamu bereaksi, bahkan jika kamu tidak menekan tombol suka. Mengapa dia melakukannya? Karena dia perlu merasa bahwa dia masih mengaduk-aduk sesuatu di dalam dirimu, bahwa dia masih memiliki dampak, bahwa kehadirannya masih hidup di pikiranmu. Dan pada saat yang sama, dia mempertahankan harga dirinya karena secara teknis dia tidak mengirimimu pesan. Ini adalah tarian emosional pasif, tetapi penuh dengan niat. Dan apa yang harus kamu lakukan? Jangan bereaksi karena impuls. Jangan melabraknya dengan, apakah itu untukku? Jangan jatuh ke dalam perangkap mengonfirmasi efeknya. Amati saja. Dan jika kamu benar-benar ingin terhubung kembali, lakukan dari pusat dirimu, bukan dari kebutuhan untuk memvalidasi apa yang kamu lihat. Karena jika dia masih perlu menunjukkan kepadamu bahwa dia lebih baik, bahwa dia terlihat luar biasa, bahwa hidupnya penuh, itu karena pada tingkat internal tertentu, dia masih berharap kamu menonton. Ini adalah paradoks emosional yang menarik. Semakin dia mencoba menunjukkan dia tidak membutuhkanmu, semakin dia mengonfirmasi bahwa masih ada bagian dari dirinya yang mencari validasimu, pengakuanmu, kehadiranmu di dunianya, bahkan jika hanya dari jauh. Sekarang saya akan memberitahu kamu tanda keenam. Dia memblokirmu, membuka blokir, menghilang, dan muncul kembali. Suatu hari, kamu mungkin membuka obrolanmu dan menemukannya hilang. Kamu diblokir, tanpa penjelasan, tanpa pertengkaran sebelumnya. Dan beberapa hari kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, blokir itu menghilang. Tidak ada pesan, tidak ada alasan. Tetapi sekarang kamu bisa melihatnya lagi. Mungkin dia bahkan bereaksi terhadap sesuatu yang kamu posting seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Atau mungkin dia hanya diam-diam membuat dirinya terlihat lagi. Dan kamu berpikir, apa itu tadi? Kenapa dia melakukan ini? Jawabannya bukan pada tindakannya, tetapi pada rasa sakit di baliknya. Ketika seorang pria menderita dalam diam dan tidak bisa mengelolanya dengan tenang, kebutuhannya akan kontrol emosional membawanya untuk memutus saluran denganmu. Memblokirmu adalah caranya melindungi dirinya sendiri, merasa kuat, menetapkan batasan. Tetapi masalahnya adalah perasaannya masih hidup, dan ketika intensitasnya memudar, ketika kemarahan berubah menjadi kerinduan, ketika ketidakhadiran terasa terlalu nyata, dia kembali. Tidak harus dengan pesan, tidak harus berbicara, tetapi hanya membuka blokirmu adalah pesan itu sendiri. Aku masih tidak tahu apakah aku menginginkanmu di sini, tetapi aku juga tidak ingin kamu benar-benar pergi. Dan ambivalensi emosional itu adalah salah satu tanda terdalam dari penderitaan diam-diam. Karena seseorang yang benar-benar telah sembuh tidak perlu memutus dan memulihkan koneksi setiap minggu. Tetapi seseorang yang masih terluka tidak tahu apakah harus melepaskan atau menarikmu lebih dekat. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Jangan bereaksi dengan drama. Jangan tanya, kenapa kamu memblokir aku? Jangan memainkan permainan yang sama dengan membalas sikapnya. Tafsirkan saja, dia sedang tidak teratur secara emosional. Dan kamu,
Jika kamu terpusat, tidak perlu masuk ke dalam situasi maju mundur itu. Tetaplah membumi, tenang, hadir dari tempatmu, karena jika kamu satu-satunya yang tidak datang dan pergi, dia akan merasakannya. Dan di tengah kekacauannya, kamu akan mewakili stabilitas yang masih didambakan hatinya, bahkan jika pikirannya tidak mau mengakuinya. Konsistensi emosionalmu di tengah badai batinnya menjadi mercusuar. Sementara dia bertarung dengan emosinya yang bertentangan, kamu menjadi titik acuan tetap yang mengingatkannya seperti apa rasanya kedamaian. Dan bahkan jika dia tidak akan mengatakannya, stabilitas yang kamu pegang itu adalah sesuatu yang sebagian dari dirinya masih rindu untuk didapatkan kembali. Kita mendekati akhir sekarang. Saya akan memberitahu kamu tanda ketujuh dan terakhir untuk hari ini. Dia tidak menghubungimu, tetapi dia tidak membiarkan orang lain menggantikan tempatmu. Dia tidak menulis pesan, tidak menelepon, tidak memohon, dan kamu mungkin berpikir dia sudah melupakanmu, bahwa dia sudah bersama orang lain, bahwa hidupnya telah berlanjut. Tetapi secara diam-diam, dia tidak dapat terhubung dengan siapapun, bukan karena dia kekurangan pilihan, bukan karena tidak ada yang tertarik, tetapi karena tidak ada yang memicu di dalam dirinya apa yang pernah kamu lakukan. Dan itu membuatnya frustrasi, karena dia ingin bergerak maju, dia ingin merasa bebas, dia ingin mengalami sesuatu yang baru, tetapi dengan setiap percobaan, dia membandingkan, dia mengingat, dia menghidupkan kembali, dia pergi berkencan dengan seseorang tetapi merasa kosong. Dia mendapat pesan, tetapi tidak membalas dengan kegembiraan yang sama. Dia menerima perhatian, tetapi tidak merasa tergerak, karena jauh di lubuk hatinya, ada ruang yang pernah kamu tempati, yang belum bisa dia gantikan. Dan bagian yang paling mencolok adalah, kamu tidak melihat semua ini karena dia tidak mengatakannya, dia tidak memposting tentang itu. Dia tidak mengungkapkannya, dia hanya menjalaninya di setiap malam, di mana dia tidak dapat menemukan seseorang untuk benar-benar terhubung. Di setiap kencan yang berakhir, menjadi bayangan dari apa yang dia miliki bersamamu. Di setiap kali dia tersenyum, tanpa benar-benar merasakannya. Ketika seorang pria tidak akan membiarkan orang lain masuk, bahkan saat mengklaim dia sudah move on, itu karena kamu masih ada di dalam. Dan kebisuannya, jaraknya, sikap dinginnya yang tampak, itu bukan tanda melupakan, itu tanda perjuangan internal, perjuangan yang tidak kamu lihat, tetapi perjuangan yang dia jalani setiap hari tanpa ada yang mendengarnya. Ini adalah pertempuran yang paling sunyi dan paling menyakitkan. Ingin move on tetapi tidak mampu. Ingin merasakan sesuatu untuk seseorang yang baru, tetapi terus membandingkan. Ingin membuka hatinya tetapi menemukannya masih ditempati oleh kenanganmu. Dan bagian tersulitnya adalah tidak ada yang mengerti mengapa dia tidak bisa move on begitu saja. Bahkan dia sendiri tidak mengerti. Sekarang kamu tahu, hanya karena dia tidak mengirimimu pesan, tidak menangis untukmu, tidak mengatakannya, bukan berarti dia tidak merasa. Ada tipe pria yang menderita dalam diam. Bukan karena dia ingin, tetapi karena dia tidak tahu cara melakukannya dengan cara lain. Dan rasa sakitnya tidak terlihat dalam air mata. Itu terlihat dalam kontradiksi, dalam pemblokiran mendadak, dalam cerita yang terasa seperti pesan tidak langsung, dalam tatapan yang bersembunyi, dalam ketidakhadiran yang lebih berat daripada perpisahan manapun. Jangan tertipu. Jangan berpikir diam berarti melupakan. Terkadang diam adalah jeritan paling keras dari seseorang yang tidak tahu cara melepaskanmu. Jika video ini membantumu memahami hal-hal yang pernah kamu abaikan, jika ini membantumu membaca apa yang tidak pernah diucapkan dengan kata-kata, berlanggananlah. Saluran ini bukan hanya tentang cinta. Ini tentang memahami bahasa emosional yang mendalam, yang tidak pernah diajarkan siapapun kepada kita untuk dipecahkan. Nyalakan lonceng notifikasi. Bagikan video ini dengan seseorang yang masih percaya dia sudah melupakan mantannya, padahal sebenarnya dia masih merasakannya lebih dari yang berani dia akui. Dan ingat ini, seorang pria mungkin berhenti berbicara denganmu, tetapi jika dia belum berhenti merasakanmu, cepat atau lambat kamu akan menyadarinya.